Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan nama saya Anissa Dwifana dari kelas 3B D4 Akuntansi dengan NIM 211-102-4004. Nah, pada mata kuliah Akuntansi Perbankan, eh, tugas kali ini mengenai lembaga perbankan. Jadi apa sih lembaga perbankan itu? Untuk lebih lanjut akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, sini kita akan mulai menjelaskan lembaga perbankan. Tentu yang pertama kita mengenal dulu apa sih lembaga perbankan itu. Pengertian lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan atau lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam kredit maupun bentuk lainnya sebagai wujud peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jadi untuk sekarang dipakai pengertian dari bank itu sendiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi bank. Nah, fungsi bank sendiri itu ada tiga, setidaknya ada tiga fungsi bank secara spesifik. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso pada tahun 2006, diantaranya adalah agent of trust. Nah, agent of trust itu sendiri adalah sebagai lembaga kepercayaan atau bank memegang fungsi finansial intermediary, yakni menghimpun uang dari masyarakat yang kelebihan dana atau penyimpanan dana atau kreditur dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan atau peminjam dana atau debitur. Fungsi tersebut dapat berjalan bila ada unsur kepercayaan atau trust dari pihak-pihak yang terlibat sehingga bila sudah ada unsur tersebut, masyarakat tidak akan ragu untuk menyimpan uangnya di bank. Kemudian setelahnya, uang yang disimpan masyarakat akan diputar dan disalurkan oleh bank kepada para debitur atau peminjam dana atau yang membutuhkan dana, tentunya juga dengan berdasarkan atau berlandaskan unsur kepercayaan. Jadi, dari sistem bank itu sendiri harus adanya unsur kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu nasabah maupun bank. Dari nasabah mempercayai bank untuk menyimpan dananya, dan dari kreditur dari bank mempercayai kreditur untuk dipinjamkan dananya dan mengembalikan dananya nantinya atau di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah agent of development, yang dimana pada dasarnya sektor real dan moneter tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Pasalnya, kedua sektor ini berinteraksi untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor real akan bekerja maksimal kalau sektor moneter melakukan hal yang sama. Bank yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana pun dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pengertian bank meluas jadi tempat pembangunan perekonomian masyarakat yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi, hingga investasi. Nah, seperti yang kita tahu, bank merupakan menjadi salah satu uh, salah satu bagian penting dari pembangunan dari suatu negara. Nah, maka disinilah yang dimaksud dari fungsi bank itu sendiri sebagai agent of development. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, fungsi bank sebagai agent of service. Fungsi ketiga bank berkaitan dengan pelayanan, yang dimana lembaga ini menyediakan berbagai layanan jasa selain penghimpun maupun penyalur dana untuk menunjang kehidupan perekonomian masyarakat. Antara lain transfer uang melalui teller atau ATM, letter of credit, inkasi, automated teller machine, money market, capital market, dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang semakin canggih, bank pun mengendalikan sistem yang lebih
mutakhir atau yang lebih terbarukan. Contohnya seperti online banking dan menyediakan aplikasi pelayanan yang dapat Anda unduh di ponsel pintar demi meningkatkan kepuasan nasabah maupun klien lainnya, yang biasa kita sebut dengan M-Banking, yang dimana produk setiap masing-masing bank itu berbeda. Ada Brimo, ada BNI Mobile Banking, ada Mandiri Livin, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya yang ketiga yaitu dasar hukum dari perbankan, yang dimana undang-undang perbankan yang berlaku adalah saat ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemen, seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Secara garis besar, tentu kita harus membuka dulu dong Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini untuk mengenai lebih lanjut mengenai dasar hukum perbankan. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yaitu sejarah dari perbankan Indonesia khususnya. Yang dimana lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda, yang mana pada tahun 1746 VOC mendirikan The Bank van Liening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya waktu, The Bank van Liening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1 September 1752 didirikan The Bank Foreign and Bank van Liening. Namun, The Bank Foreign and Bank van Liening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik yang berakhir dengan kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Jensen. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah the Javas and the Postpoort Bank, Hope and Spar Bank, the Esconto Bank National Handelsbank, the Algons Credit Bank, dan Netherlands Handelsmaatschap. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Javas Bank. The Javas Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintahan Hindia Belanda memberikan monopoli kepada The Javas Bank untuk mengeluarkan uang, yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya itu sendiri. Sejak saat itu, The Javas Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, The Javas Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan The Javas Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa tugas yang dijalankan oleh The Javas Bank antara lain mendiskonto wesel dan surat jangka pendek, mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, menyimpan dana devisa, dan menjadi pusat clearing. Nah, sejak saat itu berkembanglah The Javas Bank menjadi Bank Indonesia yang kita kenal saat ini atau bank sentralnya Republik Indonesia sampai saat ini gitu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bank yang perlu diketahui oleh kita, yang mana ada 4 jenis-jenis bank itu sendiri, yaitu yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral yakni bank yang bertugas menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di sebuah negara dan mempertahankan konversinya terhadap logam mulia. Nah, jadi bank sentral ini adalah Bank Indonesia ya saat ini gitu. Dan untuk selanjutnya adalah bank umum. Bank umum adalah bank-bank yang biasanya kita jumpai atau yang sering kali kita jumpai atau yang sering kali kita gunakan jasanya. Dimana bank umum adalah bank yang punya kemampuan dalam urusan meminjamkan uang, investasi tabungan nasabah, memberi pinjaman sampai dengan membuat uang giral itu sendiri. Nah, jadi bank umum ini atau biasa juga disebut dengan bank konvensional itu bisa ditemui di dekat-dekat dengan kita seperti ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang bekerja secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR ini bedanya dengan bank konvensional memiliki produk yang lebih sedikit ya, ada beberapa produk.
bank yang ada di bank perkreditan rakyat ini. Dan dari kepemilikan sendiri juga berbeda dengan bank konvensional. Nah, dari bank selanjutnya mengenai jenis bank syariah, yakni bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau sesuai kaidah yang telah ditetapkan ajaran Islam terkait hukum riba. Jadi bank syariah ini berpatokan pada syariat-syariat Islam, yang mana syariat Islam tidak membolehkan adanya riba ya, karena riba itu diyakini haram gitu hukumnya dalam Islam. Jadi bank syariah ini dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan atau syariat-syariat Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Ini ada banyak nih macam-macamnya lembaga keuangan non-bank. Macam-macam lembaga keuangan ini diantaranya adalah pegadaian, yang dimana pegadaian yaitu perusahaan yang memfasilitasi pinjaman dengan maupun tanpa jaminan dengan sistem gadai. Siapapun dapat memperoleh pinjaman dana dengan menjaminkan berbagai barang termasuk emas, bukti kepemilikan kendaraan, hingga rumah. Berbagai jenis pegadaian yang ada adalah gadai syariah, gadai konvensional, gadai emas, jasa taksiran, dan sertifikasi logam mulia. Nah, perusahaan pegadaian ini juga milik merupakan salah satu usaha milik negara ya, badan usaha milik negara yaitu PT Pegadaian. Selanjutnya yaitu perusahaan asuransi. Yang dimana perusahaan asuransi mengelola dana dari pelanggan dengan memberikan perlindungan atau coverage dari risiko kerugian. Misalnya, jenis asuransi kendaraan yang menanggung biaya jika mobil mengalami kerusakan tertentu. Contoh lainnya asuransi kecelakaan yang dapat memberikan keringanan pembayaran pengobatan. Rumah sakit saat pelanggan menderita penyakit atau mengalami kecelakaan. Asuransi jiwa yang memberikan biaya asuransi bagi keluarga yang pencari nafkahnya meninggal dunia. Selanjutnya yaitu perusahaan dana pensiun, yang mana perusahaan ini mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan dana pensiun. Misalnya pegawai negeri sipil yang sudah pensiun akan memperoleh dana pensiun setiap bulan melalui PT Taspen atau PT Taspen Persero, yang dimana dana pensiun diperoleh dari sebagian kecil gaji yang disisihkan selama masih bekerja di tiap bulannya. Selanjutnya yaitu pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan leasing. Mungkin bisa dicari lebih lanjut mengenai penjelasan-penjelasannya gitu. Untuk lebih lanjut kita membahas mengenai perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di sini ada terdapat 2, 3, 4, 5 ya, terbagi menjadi 5 aspek mengenai perbedaan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di mana pada lembaga keuangan bank, fungsi utamanya adalah menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, fungsi utamanya yaitu tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Nah, selanjutnya yaitu lembaga keuangan bank, aktivitas yang dilakukannya itu berupa pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu adalah pemberian pinjaman, yang dimana memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola oleh para pemilik bisnis yang mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya yaitu lembaga keuangan dengan jenis bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, leasing, dan pasar modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai perannya nih. Peran dari lembaga keuangan yaitu sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Sedangkan lembaga keuangan non-bank berperan sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi itulah sedikit penjelasan perbedaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Mungkin
Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.